Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim dengan nomor NIM 0801112827 30077. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum algoritma pemrograman, yang mana tugas ini tugas bab 3. Baiklah, langsung saja. Kan pada soal ini kita harus masukkan nilai dari MTK, Inggris, Indo, PKN, Fisika, Biologi, Kimia, IPS. Kemudian kita mencari rata wajibnya. Misalnya rata wajibnya sekian. Oh, masuk pada bagian saintek atau soshum. Dan di sini akan dibagi lagi. Dan dari rata syarat nilai wajib itu, dari rata saintek itu lebih dari 87. Rata-ratanya lebih dari 87. Tetapi pada profesi itu, misalnya dokter. Dokter 95, lebih dari 95 harus ratanya. Dan profesi untuk astronot lebih dari 96. Nah, selain itu berarti ya dia tidak memenuhi profesi saintek. Dan pada sosum memiliki rata-rata lebih dari 84. Tetapi untuk memenuhi syarat dalam profesi hakim itu harus lebih rata-rata dari 88, dan juga wartawan harus lebih dari 86. Langsung saja kita bahas codingannya. Nah, di sini include ice cream sebagai header, dan using namespace std ini mempermudahkan kita agar tidak me- agar agar kita tidak payah lagi untuk menulis std sebelum output maupun input nanti. Dan integer main ini untuk memulai pemrograman. Lalu di sini kita menggunakan type data berupa float. Mengapa tidak integer? Berkemungkinan untuk nilai dari MTK Inggris Indo ini berkemungkinan misalnya ada memiliki koma. Nah, kalau integer itu khusus untuk bilangan bulat. Nah, di sini kita memasukkan, kita output nilai. Nilai yang kita input nilai-nilai MTK, Inggris, Indo, PKN, Fisika, Bio, Kimia, IPS. Ini kita pesan dulu, terlebih dahulu. Kita pesan ruang, kita pesan memori untuk ini. Cout, tampilkan. Kita kita sebagai user menyuruh untuk menampilkan di layar. Masukkan nilai matematika. Kemudian kita input nilai MTK tersebut di sini dan seterusnya. Jangan lupa diakhiri menggunakan titik koma agar pemrograman tetap berjalan. Kalau tidak pakai titik koma, maka pemrograman akan error. Di sini untuk mencari rata wajib, kita menggunakan type data float juga. Float rata wajib sama dengan MTK tambah Inggris tambah Indo tambah PKN. Kemudian, kan kalau rata, seluruh nilai dibagi dengan N. N di sini ada 4, berarti dibagi 4. If, jika, kita menggunakan if ya di sini. If, jika rata wajib lebih dari sama dengan 80, maka ia lolos syarat nilai wajib. Hmm. N di sini digunakan untuk untuk membuat baris baru nanti. Float, sini kita menggunakan rata type data float lagi, rata saintek, fisika biologi bagi 4, dan ini dibagi 4. Dan rata saintek lebih dari 87. Nah, rata sainteknya lebih dari 87, maka ia masuk di bidang saintek. Tetapi kita lihat juga, jika bionya lebih dari 95,
dan analogi dan ini merupakan analogi dan kimia 95 dan MTK 95. Maka profesi yang ia berkemungkinan untuk memenuhi profesi tersebut ya mungkin kedokteran. Soalnya lebih dari 95 maka ia masuk ke dalam kedokteran. Dan jika rata-ratanya lebih dari 96, ia bisa memenuhi profesi astronot. Selain dari itu, ia belum memenuhi profesi saintek tersebut. Dan selain itu, jika rata soshum lebih dari 84, maka ia masuk di bidang sosum. Tetapi kita lihat juga, kan pada bidang sosum ini ada ada dua profesi, ya ini hakim dan wartawan. Di sini profesi hakim memiliki rata-rata 88. Jika kurang dari tersebut, kita lihat lagi. Jika selain itu 86 untuk wartawan. Dan jika masih belum memenuhi syarat dari rata-rata tersebut, maka belum memenuhi profesi soshum. Hmm. Selain itu tidak memenuhi bidang apapun, berarti tidak lolos. Nah, di sini tidak lolos nilai wajib yang di sini. Jika ia tidak lebih dari sama dengan 80, maka ia tidak lolos nilai wajib. Baiklah, di sini kita akan menginput nilainya ya. Coba kita input nilainya cukup besar ya. 95, 97 untuk bahasa Inggris, Indonesia 99 mungkin. KN 92, Fisika 97, Biologi 98. Oh, bentar ya. Kita ulang ya. 95 untuk MTK. Inggris 97. Kita ubah lagi ya. Bahasa Indonesia 99, PKN 98, K 96 lah. Biologi 95, kimia 97, IPS 94. Hmm. Di sini, lolos syarat nilai wajib bidang saintek. Ya, lolos wajib pada bidang saintek. Tetapi, ia belum memenuhi profesi saintek tersebut. Kan nilainya besar. Enggak, kok enggak bidang sosum dia enggak lolos? Soalnya di sini kita menggunakan if dan else. Kalau kita menggunakan if, maka ia bisa jadi memenuhi rata sosum. Ini jika if yang pertama ini sudah memenuhi syarat, maka ia akan melihat ini aja. Yang lainnya sudah. Berarti else kan selain jika ia ada ini, selain itu baru ya ke bawah. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.